Sadran. Sadran adalah kata benda, sedang nyadran adalah kata kerja yang artinya ikut mengadakan perayaan sadran. Sadran merupakan nama dari salah satu perayaan tradisional di Jawa. Waktu kecil, saya tinggal di desa yang masuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Waktu itu orang tua saya terbiasa mengadakan perayaan sadran. Orang tua saya mengikuti sadranan pada tanggal 25 di bulan Ruah. Bulan Ruah adalah bulan ke-8 dari kalender Jawa. Ada desa yang mengadakan sadranan pada tanggal 20 atau 25. Tapi kebanyakan mengadakan pada tanggal 25. Tanggal 25 itu adalah 5 hari sebelum bulan puasa, bulan ke-9. Jadi sebelum puasa diadakan perayaan sadran. Orang Jawa memiliki kalender sendiri. Kalender mereka adalah lunar system atau mengikuti bulan pun. Sehingga pergantian harinya adalah di sore hari, waktu matahari terbenam. Pergantian harinya bukan berdasar jam, tapi berdasar keterbenaman matahari. Sehingga lamanya siang dan malam tidak sama. Di bulan Januari dan Februari siangnya lebih lama dibanding malam hari karena matahari ada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Dan Pulau Jawa berada di sebelah selatan garis khatulistiwa juga. Sadran adalah bentuk baru dari perayaan Hindu kuno yang disebut upacara sraddha. Upacara sraddha adalah upacara untuk mengenang arwah orang yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, di perayaan sadran, sesudah kenduri diadakan ziarah ke makam-makam dan menabur bunga atau nyekar. Ya, ini sumbernya dari Wikipedia tentang sadran. Pada perayaan sadran, seperti halnya juga perayaan-perayaan yang lain, diadakan kenduri. Kenduri merupakan puncak dari suatu perayaan tradisional. Dalam kenduri, orang-orang berkumpul dan duduk bersila di sekeliling makanan. Kemudian mereka berdoa dengan dipimpin oleh seorang khusus yang di tempat kami disebut mudin atau kaum. Seorang mudin biasanya ditetapkan untuk membawahi suatu wilayah yang biasanya hanya meliputi beberapa rukun tangga atau RT. Apabila ada warga di wilayah itu mengadakan hajatan lalu mengadakan kenduri dengan mengundang kepala-kepala keluarga tetangga dekat, maka mudin itulah yang diundang untuk memimpin doa. Doanya dalam bahasa Arab. Kekhasan dari perayaan sadran adalah bahwa kenduri boleh diikuti oleh siapa saja dan juga oleh anak-anak. Masing-masing keluarga membawa hidangan yang berupa nasi dalam bentuk tumpeng atau gunung setinggi kira-kira 25 cm dan garis tengah dasarnya kira-kira 20 cm. Nasi itu beserta lauk pauk dan di sekitar tumpeng itu disusun makanan jajanan pasar dan juga berbagai buah-buahan. Karena banyak yang harus disusun, maka perlu tempat yang lebar. Mereka membawa makanan ke tempat yang mereka sepakati. Bisa di halaman rumah yang lebar, bahkan ada yang di tengah jalan kampung yang bukan jalan umum. Atau ada juga yang mengadakannya di kuburan. Tempat itu dialasi tikar. Lalu makanan itu disusun dengan makanan yang dibawa oleh orang lain. Para peserta kenduri duduk dengan rapih di sekeliling makanan itu. Lalu mudin memimpin doa dalam bahasa Arab. Ada saatnya dalam doa peserta kenduri memberi respon amin. Saat memberi respon, sedangkan Bapak Mudin tetap berdoa, seluruh peserta
dengan serentak berkata amin secara berulang-ulang sampai doa itu selesai. Saat para peserta kenduri memberi respon itulah suasana berubah menjadi gegap gempita dan ramai. Itu sebagai ciri khas Sadrenan. Setelah selesai doa, tiap-tiap keluarga mengambil sebagian makanannya yang terbaik lalu diserahkannya kepada Bapak Mutin. Bapak Mutin juga boleh memilih atau menunjuk makanan yang disukainya atau diingininya. Kemudian Bapak Mutin boleh menikmatinya atau membawa pulang makanan-makanan yang diberikan kepadanya itu. Bahkan biasanya para peserta kenduri atau kepala keluarga menyisihkan dana dan dikumpulkan lalu diberikan kepada Bapak Mutin. Kemudian para peserta kenduri, tiap-tiap kepala keluarga, tukar makanan dengan sesama peserta. Kemudian para peserta itu menyisihkan makanan, biasanya jajanan pasar dan buah-buahan untuk diambil para peserta lainnya, termasuk anak-anak. Di sini sering terjadi rebutan hingga ada makanan-makanan yang rusak dan tidak dapat dinikmati. Terjadinya rebutan karena lebih dari satu orang menginginkan makanan yang sama di tempat yang sama. Untuk menghindari rebutan dan kekacauan, para orang tua mengaturnya sedemikian rupa agar tidak terjadi hal tersebut. Setelah kenduri, mereka bersiap-siap untuk mengadakan ziarah ke kuburan. Tempat penguburan atau di daerah kami disebut pesarian sudah dibersihkan dari sampah dan rumput-rumput liar di hari sebelumnya. Pesarian itu sudah bersih dan orang-orang mengadakan tabur bunga atau nyekar di kuburan keluarganya atau sanak familinya yang sudah meninggal. Itulah Sadrenan di desa kami. Saya mengikutinya waktu saya masih kecil hingga remaja. Waktu itu saya belum mengenal Yesus. Sekarang saya sudah tidak tinggal di desa itu dan mereka masih mengadakan Sadrenan hingga saat ini. Seperti tampak di dalam video. Tuhan memberkati.